Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Adobe Illustrator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana menggunakan pen tool yang ada di Adobe Illustrator versi Mas Ogin ya, yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika membuatnya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa langsung saja ya kita buka aplikasi Adobe Illustrator-nya. Nah, sesuai judul video kita kali ini, kita akan membahas atau menjelaskan cara bagaimana menggunakan pen tool di software Adobe Illustrator. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahan untuk diterapkan bagaimana penerapan pen tool di sebuah desain. Nah, ini contoh sederhananya ya, kegunaan pen tool dan bagaimana menggunakan pen tool versi sederhananya sesuai pengalaman Mas Ogin ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini gambarnya kita lock dulu ya dengan menekan shortcut keyboard Ctrl sama angka 2. Nah, seperti ini supaya kenapa? Supaya teman-teman ketika menggunakan pen tool di atas objek tersebut tidak terganggu ataupun tidak tertekan 2 kali, jadi sangat mengganggu supaya teman-teman nyaman dalam menggunakannya ya. Kemudian kita pergi ke sini pen tool ya. Nah, di sini ada tulisan pen tool. Nah, ini adalah tool pen tool yang akan kita bahas sekarang. Nah, pen tool ini sebenarnya banyak sekali fungsinya dan banyak sekali desainer-desainer di sana menggunakan pen tool untuk mendesain sesuatu apapun itu. Oke, langsung saja kita tekan. Kalau cara manualnya kita tekan saja ya logo icon di sini pen tool. Kalau misalnya teman-teman ingin otomatis, berarti teman-teman harus mengingat shortcut keyboardnya. Shortcut keyboard pen tool sendiri di Adobe Illustrator dengan cara menekan huruf keyboard yang ada di keyboard laptop ataupun PC, yaitu huruf P. Nah, nanti akan seketika berubah seperti ini icon kursornya. Oke, langsung saja. Kemudian teman-teman ikuti saja ya outline dan garis-garis yang ada di objek sketsa yang sudah ada. Misalnya teman-teman sudah ada objeknya atau sketsanya, nah teman-teman ikuti. Nah, di sini Mas Ogin hanya mempraktekkan, hanya memberitahukan sederhananya cara penggunaan pen tool tersebut. Oke, kita klik saja. Sebelumnya kita ini dulu. Nah, kita ubah dulu ukuran pen toolnya di sini ya. Nah, kemudian misalnya 1. Nah, oke. Di sini saya menggunakan. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengganti warna garis pen toolnya misalnya ya. Nah, di sini teman-teman harus mengganti. Nah, kotak di bawah ini untuk outline-nya. Nah, untuk kotak di atas sendiri itu untuk warna ketika si objek line art-nya dari pen tool tersebut. Nah, ini warnanya untuk si objeknya tersebut nanti kalau sudah jadi pola atau line art tersebut. Oke, sebenarnya bisa ganti di sini dan bisa juga ganti di sebelah sini ya teman-teman. Nah, sesuai selera teman-teman mau seperti apa. Nah, gitu ya. Oke, nah di sini saya ganti aja warna merah supaya kelihatan ataupun warna kuning misalnya ya. Oke, nah kita ikuti saja dengan cara arahkan ke garis-garis. Misalnya di sini kita klik kiri, nah klik, nah seperti ini, kemudian tarik. Nah, cukup dengan tarik aja, tidak perlu ditekan kursor kirinya karena di Adobe Illustrator sendiri caranya seperti itu, karena setiap software desain berbeda caranya dalam mengoperasikannya. Jadi seperti itu ya, berbeda cara mengoperasikannya ataupun cara menggunakannya. Kemudian kalau sudah misalnya di sini tinggal teman-teman klik lagi kiri sambil teman-teman tahan ya, kemudian geser supaya bisa ditarik lengkungan garis tersebut ataupun lengkungan garis outline tersebut ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik kiri lagi supaya bisa mengikuti garis yang diinginkan. Nah, misalnya di sini klik kiri, tahan, kemudian tarik. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik kiri lagi. Nah, kemudian tarik tanpa diklik sambil kita tahan. Nah, di sini teman-teman saya praktekkan, saya contohkan tidak dengan cara cepat ya, supaya teman-teman paham.
Nah, dan khususnya lagi di sini videonya khusus untuk pemula yang memang baru mulai belajar ataupun ingin mengetahui proses detailnya seperti apa, supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara penggunaan tool tersebut. Oke, kemudian klik kiri lagi, kemudian ikuti saja, kemudian klik kiri sambil tahan, tarik sesuai garisnya seperti ini. Nah, kemudian geser, klik kiri lagi, kemudian klik kiri di sini, kemudian tarik. Nah, jadi supaya garisnya melengkung, teman-teman klik kiri sambil tahan sambil teman-teman tarik. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke, kemudian sama, kemudian juga sama seterusnya, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman prakteknya. Oke, nah jadi teman-teman harus hati-hati juga, teliti dalam membuat line art ataupun outline suatu objek, karena kalau misalnya teman-teman membuatnya, nah, pastikan ketika di akhir teman-teman harus terhubung antara note ataupun antara line satu dengan yang lainnya, karena apa, nanti di akhir supaya teman-teman mudah dalam memberikan warnanya. Kalau tidak terhubung, teman-teman akan kesulitan untuk menerapkan warna di line art atau pola yang teman-teman sudah buat nantinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut saja. Nah, di samping itu teman-teman, Mas Ogin hanya ingin sharing, misalnya teman-teman ingin ikut bergabung ya di grup Facebook Mas Ogin, ada di situ namanya kursus belajar desain. Nah, di situ Mas Ogin buat untuk teman-teman supaya teman-teman mudah. Misalnya teman-teman ingin bertanya ataupun ingin sharing dan lain sebagainya. Nah, Mas Ogin juga di situ sering, kalau misalnya Mas Ogin longgar waktunya, Mas Ogin akan sharing sesuatu seputar desain ataupun sharing video terbaru tutorial tentang desainnya, dan teman-teman juga join di situ gratis. Nah, kalau teman-teman ingin berdonasi silahkan, berapapun itu pasti Mas Ogin akan terima. Oke. Nah, Mas Ogin ingin sharing sesuatu pengalaman Mas Ogin mendesain sesuatu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya teman-teman ingin membetulkan atau merapikan garis outline tersebut. Nah, caranya teman-teman tinggal menggunakan ini namanya ya, direct selection tool. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan manual dengan cara klik di sini ya. Kemudian kalau cara otomatisnya teman-teman bisa menggunakan shortcut huruf A. Nah, dia akan berubah seperti ini. Oke. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, misalnya di sini kurang rapi misalnya, teman-teman klik kiri ya, si bulatan kecil ini, karena kalau di AES sendiri dia tipis garisnya, tandanya nah kecil, jadi harus di zoom supaya lebih kelihatan gitu ya. Misalnya seperti ini untuk membetulkan atau merapikan garis outline tersebut. Nah, misalnya di sini misalnya kurang rapi, nah seperti ini misalnya, di sini juga seperti ini, nah, ataupun misalnya seperti ini dan lain sebagainya ya. Di sini sederhananya saja Mas Ogin berikan contohnya. Nah, misalnya, nah di sini, nah misalnya contohnya seperti ini misalnya. Oke, nah tinggal teman-teman sesuaikan aja. Nah, misalnya, oke. Kemudian di sini misalnya, di sini tinggal teman-teman tarik, klik kiri, tahan. Kemudian kalau ingin merubah garisnya ya, ke arah mana, teman-teman ada garis bulat kecil seperti ini, nah tinggal kiri, tarik sesuai arah yang teman-teman inginkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini misalnya juga ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, teman-teman sesuaikan aja. Caranya sama ya. Kalau teman-teman ingin garis si garis tersebut, nah teman-teman klik kotak putih ini. Nah, dia akan seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin rapihkan atau merubah arah si garis lengkungannya, nah teman-teman tekan yang ininya nih. Nah, ada garis bulat, nah di sini klik kiri, tinggal teman-teman ubah sesuai
arah yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya ya, contohnya di sini saya praktekkan dan seperti ini contohnya ya. Yang di sini, nah misalnya di sini ada infografi, sama klik kiri kotak putihnya, kemudian yang ini kita klik kiri bisa. Nah seperti itu ya. Nah di sini teman-teman harus teliti karena di sini di Adobe Illustrator kotaknya kecil, nah notnya itu kecil, jadi harus di zoom supaya kelihatan. Nah seperti ini ya. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa pasti mudah. Nah gitu ya. Nah misalnya di sini juga sama, tarik ini, tarik seperti itu. Di sini juga sama, tarik bisa. Nah, itu ya teman-teman. Ini juga tanya. Oke, nah, tinggal satu lagi yang ini seperti ini misalnya. Oke, nah udah selesai ya. Jadi fungsi dari pen tool sendiri contoh sederhananya seperti ini. Ibaratnya mentres lah atau mengikuti pola sketsa yang sudah kita buat sebelumnya dalam kasarnya atau dalam mentahannya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini, misalnya teman-teman ingin mewarnai, tinggal pilih objeknya yang sudah kita buat, pola atau line art tersebut yang tadi kita buat menggunakan pen tool. Nah di sini cara mewarnainya. Nah di sini tadi Mas Ogen sudah kasih tahu ya, kalau kotak yang bawah ini adalah untuk garis, warna garis tersebut. Oke, misalnya ubah ke merah atau ke hitam ataupun ke hijau dan sebagainya. Oke, di sini misalnya hitam. Kemudian, nah kotak di atas ini teman-teman untuk mewarnai warna si objek tersebut. Nah misalnya mau hitam bisa, merah bisa, kuning, hijau, dan lain sebagainya ya. Oke, misalnya garis hitam yang luarnya ingin dihilangkan, misalnya ya tinggal teman-teman tekan putih ini, nah putih garis merah ini, klik. Nah itu garisnya akan menghilang, garis outline yang sudah kita buat tadi. Nah misalnya sebaliknya, nah, kita pengen hilangkan warna yang rambut atau objek lah yang tadi yang sudah kita buat, tinggal teman-teman klik silang ini yang non. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, nah, tinggal teman-teman juga bisa rubah. Nah di sini bisa teman-teman rubah di sini warnanya, bisa juga di sini. Nah kalau di sini kan kita manual dan space-nya sedikit sempit. Nah, biasanya saya atau Mas Ogen menggunakan untuk mengganti warna di sebelah sini ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah sederhananya bagaimana penggunaan pen tool yang sederhana. Jadi setiap software desain berbeda penggunaan toolsnya, jadi pengoperasiannya agak sedikit berbeda. Nah di sini Mas Ogen menjelaskan bagaimana cara penggunaan pen tool di software Adobe Illustrator. Oke teman-teman. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana menggunakan pen tool yang ada di Adobe Illustrator versi Mas Ogen ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini, oke? Supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.